Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehubungan dengan perkembangan wabah virus corona COVID-19, maka untuk sementara kita beribadah di rumah sampai dengan Minggu 26 April 2020. Ibadah hari Minggu selanjutnya akan diatur kembali setelah memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Untuk diketahui bahwa panduan untuk ibadah keluarga telah diedarkan dan bagi mereka yang bisa mengakses siaran ini dipersilahkan untuk bergabung. Persembahan sebagaimana mestinya dan biasanya selain persembahan mingguan, kita mengumpulkan persembahan khusus. Persembahan tersebut selanjutnya dikumpulkan melalui majelis blok masing-masing. Dengan adanya pandemi COVID-19, segenap warga GKJ Gumulan diharapkan tetap waspada dengan tetap berada di rumah serta terus melanjutkan pola hidup sehat demi kebaikan kita semua. Adapun yang akan memimpin ibadah minggu ini adalah Ibu Pendeta Wiwi Wulandari SSI MA menggunakan liturgi minggu ketiga. Jemaat dimohon berdiri. Untuk mengawali ibadah kita, memuji dari Kidung Pujian nomor 18, Allah hadir bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian ini kita kuduskan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan mengaca pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita, seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati, dan segenap jiwa, dan segenap akal budi, dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku, dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Kepada kita yang memberi diri di dalam setiap permohonan akan pertobatan, Tuhan Allah yang Maha Kasih akan memberikan anugerah-Nya. Berita anugerah bagi kita pada saat ini, sebagaimana sabda di dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang kedua, di ayat 14a, dilanjutkan 22 hingga 28. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab di hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Adapun petunjuk hidup baru bagi kita pada saat ini, sebagaimana sabda di dalam 1 Petrus pada pasal yang pertama di ayat yang ketiga hingga 9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena bersukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah firman Tuhan itu kita tanggapi bersama-sama. Semua firman Tuhan yang kudengarkan hari ini akan kulakukan. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk hari ini. Ketika kembali Engkau menuntun kami di Minggu Paskah yang kedua, kami menghadirkan keberadaan kami dalam kekuatan cinta kasih-Mu. Kami yakin Engkau hadir di tengah kami, baik kami yang pada saat ini ada bersama dengan kaum keluarga dalam ibadah di rumah kami, baik kami yang boleh ada di dalam pelayanan ibadah online GKJ Gumulan, baik kami yang ada dalam beragam keberadaan. Kami yakin Engkau hadir di tengah kami, Engkau meneguhkan iman percaya kami. Untuk itu Tuhan, dalam kehadiran-Mu, kami hendak mengungkapkan syukur. Syukur atas kesehatan, kecukupan, dan damai sejahtera-Mu. Syukur atas keluarga yang Engkau berkati. Syukur atas setiap perkara di mana kami menjumpai para orang tua, saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia di dalam kebaikan sukacita di masa tua mereka. Syukur kepadamu untuk kehidupan yang penuh harmoni dengan pasangan. Syukur kepadamu ketika kami boleh ada dalam pengharapan bersama dengan anak cucu kami. Mereka dalam sukacita di masa muda mereka. Mereka yang saat ini juga ada di antara studi mereka, menyelesaikan studi mereka. Mereka yang harus belajar di rumah. Mereka yang harus mendisiplin diri. Berkati anak-anak kami Tuhan, sehingga benar pada saatnya kami boleh mendengar kabar sukacita. Anak-anak kami ada di dalam kebaikan,
mereka ada di dalam kepandaian hikmat yang dari Engkau, mereka boleh menyelesaikan studinya. Bahkan pengharapan tempat studi yang lebih tinggi kiranya menjadi kekuatan bagi anak cucu kami. Mereka yang memohon kehidupan dalam kedewasaan melalui pekerjaan pemberian-Mu, kami yakin Engkau memberkati. Mereka yang memohon pasangan hidup yang sepadan dalam pergumulan tentang jodoh mereka, kami yakin Engkau Tuhan memberikan pengharapan. Keluarga anak-anak kami yang memohon anak-anak terlahir di kehidupannya, kiranya Tuhan memberkati. Mereka yang Engkau berkati anak-anak terlahir di kehidupannya, mampukan mereka berperan terbaik, menjadi ayah, menjadi ibu yang terbaik. Berkati bagian dari keluarga kami yang harus terpisah, yang tidak bersama dengan kami, karena studi, karena pekerjaan, karena setiap tanggung jawab di hadapan-Mu. Demikian juga Tuhan, kami yakin Engkau melawat kami satu persatu. Ketika kami ada di dalam perkara yang menyesakkan, Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Engkau memberikan jalan keluar terbaik untuk setiap permasalahan. Engkau Tuhan yang menghibur kami. Engkau Tuhan yang menghapus duka dan air mata. Demikian juga Tuhan dalam kehidupan bersama dengan keluarga besar GKJ Gumulan. Kami yakin sekalipun kami terpisah jarak, namun hati kami, cinta kasih kami, kekuatan doa senantiasa kami layangkan. Kami boleh bertemu di dalam kekuatan cinta kasih dan doa. Dan kami yakin Engkau memberkati setiap karya pelayanan melalui majelis GKJ Gumulan, secara khusus melalui tim ibadah online GKJ Gumulan. Demikian juga Tuhan dalam setiap karya pelayanan, dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bergereja, bahkan bermasyarakat. Kami haturkan setiap bentuk kesaksian dan pelayanan kami, karena kami yakin Engkau yang meneguhkan kami. Berkati kami Tuhan di antara pandemi COVID-19 ini, dalam keteguhan iman di hadapan-Mu, dalam setiap daya yang Engkau berkati, bahkan bagikan Indonesia. Kami yakin Engkau memberkati keluarga besar bangsa dan negara kami ini. Engkau memberkati penguasa yang ada di negeri ini yang membawa makna kebijakan dalam damai sejahtera-Mu. Engkau memberkati setiap tim medis di dalam setiap karya pelayanan di antara pandemi COVID-19. Engkau memberkati dan melawat keluarga-keluarga, bahkan mereka yang harus ada dalam isolasi, dalam karantina, dalam setiap perkara. Karena kami yakin Engkau lebih mengetahui. Kami haturkan umat-Mu di seluruh muka bumi yang hari ini menyatukan hati dan pikirannya dalam kekuatan doa, kekuatan ibadah di hadapan-Mu. Untuk itu Tuhan, kami yakin Engkau berkuasa dalam kehidupan kami. Untuk itu, sekalipun di dalam seruan doa kami ada perkara yang belum kami haturkan, tetapi ketika itu menjadi kuasa berkat-Mu, kami yakin itu adalah kebaikan dan damai sejahtera yang Engkau nyatakan. Dalam kerendahan hati, untuk setiap kekurangan dan dosa kami mohon pengampunan. Kami haturkan kehidupan kami. Kami haturkan ibadah kami pada saat ini. Kami haturkan seruan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saatnya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Bersama-sama marilah kita menaikkan pujian. Namun sebelum pujian kita naikkan, kita akan landasi terlebih dahulu dari Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Marilah bersama-sama kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidup.
Marilah kita haturkan persembahan kita ini kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, puji dan ucapan syukur kembali kami naikkan ke hadirat-Mu. Pada kesempatan ibadah online ini, ya Tuhan, Tuhan telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami semua untuk menghaturkan persembahan ini kepada Tuhan. Untuk itu ya Allah, ya Tuhan yang Maha Baik, terimalah persembahan ini dan sucikanlah. Biarlah karena kemurahan-Mu saja, nama-Mu semakin dipermuliakan di bumi ini. Dan apabila terdapat dosa dan kesalahan di dalam kami menghaturkan persembahan ini, kami memohon diampuni dan luputkanlah kami dari murka-Mu. Bapa Tuhan yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang Maha Kudus hadir di dalam relung hati kami. Cerahkanlah ya Tuhan hati kami, sehingga kami akan dapat memahami firman-Mu yang kudus. Ibu Pendeta, hamba-Mu yang telah Kau urapi ini, penuhilah dengan Roh-Mu yang Maha Kudus. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan akan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami haturkan kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita mencermati sabda Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-20 di ayat yang ke-29 hingga 31. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita sudah memasuki Minggu Paskah yang kedua. Mari bersama kita renungkan di Minggu Paskah yang kedua ini. Apakah pada saat ini kita masih ada di dalam rasa takut? Apakah saat ini kita diliputi oleh kecemasan dalam diri kita? Bahkan mungkin kita ada dalam stres kita, tekanan yang luar biasa dalam hidup kita. Rasa takut, kecemasan, dan stres bisa menghilangkan kebahagiaan hidup manusia. Tetapi ketika kita mencermati dalam perjalanan hidup kita, dalam kadar tertentu, manusia tidak bisa lepas dari yang namanya takut, yang namanya cemas, yang namanya stres. Karena
pada dasarnya semuanya itu menjadikan mekanisme tubuh dan pikiran manusia untuk bisa bertahan hidup. Butuh rasa takut, butuh kecemasan, butuh stres dalam hidup ini. Asalkan kita tetap memiliki yang namanya pengharapan. Untuk itulah belajar dari seorang Dalai Lama, satu gambaran, tragedi harus digunakan sebagai sumber kekuatan. Seberapapun kesulitan, seberapapun sakitnya dari pengalaman tersebut, jika kita kehilangan harapan, saat itulah bencana yang sesungguhnya. Bencana sesungguhnya bukanlah ketika kita ada dalam stres, di dalam kecemasan, tetapi ketika kita kehilangan pengharapan. Namun benar di sisi lain, ketika stres itu begitu kuatnya, berlebih dan tidak bisa dikelola dengan baik, jelas akan menimbulkan penyakit. Mari bersama kita cermati sebenarnya ketika kita sakit perut, apakah benar karena itu makanan? Memang bisa saja. Tapi mungkin juga karena kesetresan, kecemasan kita, maka asam lambung akan naik. Kecemasan, kesetresan menimbulkan penyakit dalam diri manusia. Apalagi yang namanya takut. Rasa takut akan menjadi fobia. Ada orang yang fobia dalam ketinggian, fobia kegelapan, fobia dengan binatang, dengan beragam. Karena ia merasakan ketakutan yang luar biasa dan tidak bisa mengelola dirinya sendiri. Untuk itu mari bersama kita belajar dari bacaan Injil kita, Injil Yohanes 20 ayat 29 hingga 31. Dalam terang tema, aku percaya, maka aku bersaksi. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mencermati bacaan Injil Yohanes pada pasal 20 di ayat 29 hingga 31, mari bersama kita cermati ayat-ayat ini sebelumnya, karena ada keterikatannya. Dalam ayat-ayat sebelumnya kita melihat ketakutan, kecemasan, stres juga dialami oleh para murid Yesus. Mereka berkumpul dengan pintu yang terkunci rapat. Mereka ada di dalam tekanan yang luar biasa. Dan dalam perkara yang demikian ini, Tuhan Yesus menampakkan diri. Ya, kalau kita mencermati bagaimana para murid yang mengenali Tuhan Yesus dengan salamnya, damai sejahtera bagi kamu. Sebuah keyakinan yang meneguhkan salam itu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dan kemudian sesuatu yang istimewa dalam penampakan di dalam bacaan kita, Tuhan Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya. Mengapa ini dilakukan? Ya, ini dilakukan karena Tuhan Yesus hendak mengubah perkara di mana mengubah psikis para murid. Dari ketakutan menjadi sukacita. Dari fobia, ketakutan karena merasakan ancaman teror yang luar biasa, menjadi kairos, sukacita atas anugerah kebangkitan. Dan mengapa dalam peristiwa ini ada tindakan yang demikian? Jelas kita melihat karena Tuhan Yesus hendak menyampaikannya kepada para murid, khususnya kepada Thomas. Thomas adalah seorang yang berpikir rasional. Seorang yang berpikir rasional adalah seseorang yang harus ada dalam bukti-bukti nyata untuk bisa menjadi percaya. Dan benar, Tuhan Yesus menunjukkan bekas luka paku di tangannya dan juga di lambungnya. Suatu gambaran yang kemudian Thomas berseru di bagian terakhir sebelum bacaan kita, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dalam pemikiran rasional Thomas yang diyakinkan oleh cara yang ditampilkan Tuhan Yesus,
perspektif berubah. Tidak hanya sebagai Tuhan, sebagai kurios, tetapi sebagai Allah atau sebagai Theos. Bukan sekedar Tuhan atau penguasa, tetapi Sang Pencipta dan pemilik kehidupan ini. Maka Thomas berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Satu gambaran seseorang yang rasional bisa melihat tanda-tanda, bukti-bukti nyata yang ada dalam benaknya untuk bisa menjadi percaya dan benar, kemudian ia percaya dan berikrar imannya. Tetapi bacaan kita diawali kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya, Thomas melihat tanda, Thomas melihat bukti, dan ia percaya. Satu gambaran lazim dalam kehidupan manusia. Tapi bagaimana ketika ia tidak bisa melihat? Gambaran tidak bisa melihat di sini bisa ditampilkan bagaikan seseorang yang memang tidak bisa melihat dengan matanya. Tetapi juga bagaimana ini bermakna kiasan. Tidak melihat berarti ia sebagai murid Yesus, tetapi pada saat itu dalam kisah kehidupan Yesus di dunia, ia bukan menjadi saksi mata. Tetapi ia atau mereka yang percaya menjadi pengikut Tuhan Yesus berdasarkan kesaksian Alkitab yang diajarkan, dibaca, yang dipahami dan diamini. Berdasarkan cerita-cerita yang didengar, berdasarkan kesaksian melalui pengajaran, melalui tuntunan, melalui didikan, melalui teladan, ataupun apapun Tuhan bisa memakai. Dan mari kita teliti bagaimana kita menjadi percaya di hadapan Tuhan Allah. Dan kemudian bacaan kita adalah bagian yang menuntun kita memahami bagaimana kemudian ada masih banyak tanda-tanda yang dibuat oleh Tuhan Yesus untuk bisa meyakinkan keberadaannya di depan para murid. Dan sekalipun terbatas di dalam Injil Yohanes, tetapi tentunya juga kita bisa melihat dalam catatan Injil yang lainnya. Tetapi sebuah kekuatan, sebuah tuntunan dan ajakan, bagaimana kesaksian itu dicatat, disiarkan, disaksikan, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, sebuah panggilan untuk menjadi percaya dan kemudian panggilan untuk bersaksi. Sebagaimana Thomas dan para rasul yang bersaksi. Satu anugerah yang Tuhan berikan, bagaimana Rasul Petrus dan ke-11 murid yang kemudian memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus yang dari Nazaret, yang telah ditentukan oleh Allah, yang mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, yang telah disalibkan dan kemudian dibangkitkan oleh Allah, menjadi sebuah kekuatan karena ialah Sang Juru Selamat dunia. Demikian juga tugas panggilan bagi kita, memelihara iman dan bersaksi. Iya, sebuah kekuatan hidup dalam pengharapan, di mana kita dipelihara oleh kekuatan yang berasal dari Tuhan Allah. Kita menerima keselamatan, kita menantikan kesempurnaan keselamatan yang telah disediakan pada saatnya nanti. Untuk itu sebuah panggilan memelihara iman dan bersaksi, hidup dalam sukacita, dalam kegembiraan. Sekalipun sekarang, gambaran pada saat itu dan sekarang ini ada dalam duka cita, ada di dalam pencobaan, tetapi semuanya menuntun pada keselamatan jiwa. Demikian anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya mengamini Tuhan Yesus dalam sengsara,
kematian di kayu salib dan kebangkitannya yang memberikan keselamatan bagi saya dan saudara semua. Mari bersama bagaimana kita yang memegang teguh keyakinan kita. Bagaimana sebuah panggilan bagi kita untuk bersaksi. Bersaksi sebagaimana gambaran dalam kisah para rasul pada saat itu, demikian juga kita mengkisahkan kisah kita sebagai orang-orang percaya pada saat ini di tengah pandemi COVID-19. Dalam penderitaan, ya, semua orang merasakan penderitaan pada saat ini. Kita menderita dalam hati kita karena mungkin sebuah kerinduan untuk berkumpul, untuk bersekutu, untuk bersekolah, untuk bekerja. Kita menderita di dalam makna kesehatan kita karena mungkin benar apa yang kita rasakan melalui flu, melalui batuk kita sudah terkoneksi. Jangan-jangan ini gejala tanda COVID-19. Kita ada dalam penderitaan pada saat ini, dalam kekuatan kita yang terbatas. Mungkin raga kita yang terbatas. Mungkin ekonomi kita yang terbatas. Atau relasi kita yang harus memang dibatasi. Pada saat ini mungkin kita masih ada di dalam rasa takut, cemas, dan stres. Mungkin sebagai bagian dari ODP, PDP, lockdown, social distancing, work from home, dan sebagainya. Istilah-istilah yang kita kenal dalam lingkup pandemi COVID-19 ini. Tapi bukan menjadi satu rintangan bagi kita untuk bersaksi. Menyaksikan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, akan karya keselamatan yang kita pegang teguh hingga saat ini. Untuk itu mari bersama di dalam apa yang bisa kita lakukan, dalam kekuatan daya kita, dalam kekuatan dana kita, dalam kekuatan doa kita, dalam kekuatan yang Tuhan berikan. Mari kita bersaksi tentang Tuhan Yesus dalam kuasa kebangkitannya yang memberikan sukacita, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan. Dan mari kita nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita mengingati, mari kita melanjutkan Minggu Paskah ini di dalam perjalanan kehidupan melalui sebuah pesan dari Bunda Teresa. Jangan pernah membiarkan penderitaan yang kamu alami di dalam hidup ini membuat kamu melupakan sukacita yang kamu terima karena Yesus telah bangkit. Mari bersama kita rayakan sukacita di Minggu Paskah yang kedua ini, karena Kristus telah bangkit. Kristus yang kita saksikan, Kristus yang kita siarkan dalam makna cinta kasih-Nya. Untuk itu mari bersama kita hidup baru. Selamat hadir dalam kekuatan cinta kasih. Selamat hadir dalam kekuatan keimanan aku percaya, maka aku bersaksi. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu.
karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bersama kita satukan hati di dalam doa, dan akhir doa nanti bersama kita mengucapkan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami yakin Engkau Tuhan yang mengasihi kami, menuntun kami untuk yakin dan percaya kepadamu. Bagaikan Thomas yang membutuhkan sesuatu kekuatan rasional untuk percaya, dan Engkau memahaminya, dan Engkau menunjukkan luka di tangan dan di lambungmu untuk menjadikan seorang Thomas percaya dan bersaksi di tengah dunia ini. Demikian juga kami yakin Engkau membuat rencana yang indah dalam kehidupan kami, menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, menjadikan kami percaya di hadapan-Mu melalui banyak kisah yang Engkau berikan, melalui kesaksian Alkitab, melalui cerita, melalui kisah, melalui pengajaran, melalui apa yang sulit dipahami manusia. Tapi sungguh Tuhan, kami bersyukur apapun caramu menuntun kami menjadi percaya, sungguh luar biasa dalam hidup kami. Inilah cinta kasih-Mu bagi kami. Dan ketika kami boleh menjadi anak-anak terbaik-Mu, mampukan kami memelihara iman percaya kami. Mampukan kami senantiasa tangguh menghadapi berbagai perjalanan hidup ini, hingga kami senantiasa kedapatan setia hingga pada akhirnya nanti. Dan kami yakin Engkau Tuhan yang memberkati kami, memahamkan akan makna kehidupan ini, tidak hanya bersyukur karena Engkau menjadikan kami percaya, tapi kami menjadi kesaksian yang indah. Kata hati, tindakan, ucapan kami menjadi surat yang bisa dibaca oleh siapapun dan menjadikan sarana nama-Mu dimuliakan, cinta kasih Kristus senantiasa tersebar. Dan dalam kuasa Roh Kudus kami yakin pada saatnya
akan ada banyak orang menjadi pengikut-Mu, merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu Tuhan, kami haturkan perjalanan kehidupan kami dalam kuasa berkat-Mu. Karena Engkau Tuhan yang meraja dalam perjalanan kami. Untuk itu kami haturkan perjalanan kami selepas ibadah pada saat ini. Biarlah kami boleh Engkau teguhkan untuk menjadi saksi-saksi terbaik-Mu, menuturkan makna cinta kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami, dan kami boleh ada dalam makna keteladanan, di dalam makna pengajaran, di dalam makna bukti akan cinta kasih-Mu. Sehingga di dalam makna perjumpaan mereka boleh melihat kami adalah gambaran-Mu, citra Kristus yang hidup. Untuk itu Tuhan, kami haturkan kehidupan kami selanjutnya dalam kuasa berkat-Mu. Juga kami haturkan seruan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri bersama dengan jemaat Tuhan di seluruh muka bumi dan sepanjang abad. Bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.